Halo sobat mime, gas lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja yuk kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao tanpa sengaja dia bertemu dengan putrinya Feng Hao, dia pun didatangi oleh emaknya yaitu King Wu yang ingin memastikan siapa orang yang telah membantu dirinya menekan racun gila milik putrinya. Dan ternyata orang itu ya adalah Feng Hao. Dan untuk King Wu sendiri yang telah masuk ke dalam kediaman Feng Hao di malam hari, jelas hal itu membuat King Wu mau tidak mau alias ya memang mau dia digenjot oleh Feng Hao. Dan setelah puas bermain dengan dua kacang kecil, di sini Feng Hao dia bertanya dengan apa yang telah terjadi dengan putrinya, kenapa dirinya tidak dapat mengontrol kekuatannya. King Wu, apa yang terjadi dengan Meng Er? Di sini King Wu dia mengatakan kalau Meng Er dia memiliki tubuh spesial legendaris yang disebut sebagai Supreme Poison Body. Apa? Benarkah? Lantas, apakah ada cara untuk dapat menekan racun yang ada di dalam tubuh Meng Er? Tanya dari Feng Hao. Tidak ada caranya. Kecuali Meng Er sendirilah yang dapat mengontrolnya. Sambut dari King Wu yang membuat Feng Hao dia pun sadar kalau selama ini pasti King Wu dia telah berusaha keras untuk dapat melakukan yang terbaik untuk Meng Er. Baiklah, sekarang tenanglah. Aku akan mencari cara untuk menemukan sebuah obat yang mungkin sekiranya dapat cocok untuk Meng Er. Ini bukanlah sebuah masalah. Aku akan melakukannya, ucap dari Feng Hao. Di sini King Wu dia mengatakan semakin banyak jenis racun yang dapat dipelajari oleh Meng Er, maka akan semakin mudah bagi Meng Er untuk dapat mengontrol kekuatannya. Dan untuk mendapatkan berbagai macam racun yang ada di dunia ini, salah satunya bisa didapatkan dari sebuah event lelang yang akan diadakan di rumah lelang Xianwu, di mana event itu akan diadakan setelah acara event kompetisi tebak batu. Tapi sayangnya ada satu jenis racun yang mungkin saja tidak akan dapat ditemukan di tempat itu. Racun apa itu? Tanya dari Feng Hao. Ya, benda itu disebut sebagai Beima Ankonit, herbal khusus yang hanya bisa ditemukan di area tanah terlarang Beimang. Tapi sayangnya tidak ada cara untuk mendapatkan benda itu. Bahkan jika seorang sains sekalipun memasuki tempat itu, maka mereka tidak ada jalan untuk dapat keluar kecuali tidak. Tenang saja, kau tidak perlu khawatir. Aku akan melakukannya. Karena sejatinya aku juga telah pernah memasuki tanah terlarang yang ada di kota lainnya. Dan buktinya aku baik-baik saja. Dan kali ini aku akan melakukannya juga untuk Meng Er. Jadi ya semuanya serahkanlah kepada diriku. Dan kau tenanglah. Namun untuk jenis racun lainnya yang bisa didapatkan di acara event lelang membuat Feng Hao dia bertanya, King, lantas bagaimana caranya untuk bisa memasuki acara rumah lelang itu? Ya, kau hanya harus memiliki banyak uang dan juga ketenaran. Dengan begitu, secara otomatis mereka akan mengundang dirimu. Iya, karena telah tahu apa yang harus dilakukan dan karena malam juga masih cukup panjang. Di sini Feng Hao dia kembali bermain dengan King Wu, memeras batang kesenangan yang bisa diperas itu. Waduh. Dan ya, keesokan harinya Feng Hao dia pun pergi berjalan dengan Meng Er beserta dua dayang-dayangnya. Di sini Feng Hao dia pun masih tidak memberitahukan kepada Meng Er kalau dirinya adalah ayahnya. Di sini Feng Hao dia juga masih menjadi seorang paman yang baik hati yang menemani Meng Er untuk pergi bermain. Dan kali ini Feng Hao dia membawa Meng Er pergi untuk mencari uang di area rumah batu. Di tempat ini Feng Hao dia mengatakan kepada pemilik rumah batu untuk mencarikan lawan untuk dapat bermain dengan dirinya dengan 100.000 martial core di setiap permainannya. Namun yang adalah Feng Hao dia pun malah diketawai karena memang dengan penampilan yang dimiliki oleh Feng Hao yang terlihat seperti seorang pengemis bermain dengan 100.000 martial core, jelas hal itu membuat mereka tertawa karena memang mereka tidak percaya Feng Hao dia memiliki 100.000 martial core. Namun begitu Feng Hao dia mengeluarkan cincin interspasial miliknya dan dikonfirmasi di dalamnya terdapat lebih dari 175.000 martial core, ya barulah para kroci ini mereka langsung memandang Feng Hao dengan tatapan yang cukup waspada. Hingga pada akhirnya salah seorang tuan muda mau maju bermain. Baiklah, aku akan bermain.
Bermain satu ronde dengan 100.000 martial core di setiap pertandingannya. Jelas, hal ini menarik perhatian banyak orang. Hingga hal itu juga menotis salah satu anggota dari rumah lelang yang sedang melintas. Hei, ada apa ini? Apakah ada acara besar di tempat ini? Ucap dari salah seorang pria rumah lelang. Dan benar saja, permainan ini cukup menarik karena memang batu pertama saja bocah ini dia telah mendapatkan spirit iron. Walaupun ya itu adalah sebuah spirit iron berkualitas rendah, tapi tetap saja ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi orang awam. Namun jelas, hal itu tidak ada apa-apanya untuk Feng Hao. Karena memang tujuan dari awal Feng Hao datang ke tempat ini untuk bermain dengan putrinya dan juga mencari cuan. Feng Hao dia pun langsung membuka batu yang ada di tangannya dengan nilai yang cukup luar biasa. Dan dari batu buluk inilah, Feng Hao dia mendapatkan spirit kristal yang nilainya jauh di atas spirit iron milik lawannya. Hei, apa itu? Itu spirit kristal, bahan pembuat senjata tingkat psikis. Dan begitu spirit kristal muncul, ya tiba-tiba saja ada orang gila yang berteriak, 10.000, aku akan membelinya 10.000 martial core. Namun yang ada ya malah dinyinyirin sama peserta lainnya. Hei, 10.000 palelu, itu bahan tingkat surgawi dihargai 10.000. Wah, dasar gembel, ucap dari para peserta lainnya. Namun karena di sini Meng Er dia sangat tertarik dengan benda itu dan menganggap kalau benda itu cukup indah, membuat Feng Hao dia pun tentu saja tidak segan memberikan benda itu kepada putrinya. Hei nak, kau ingin benda ini kah? Nah, ambillah, paman akan memberikan ini kepada dirimu, ucap dari Feng Hao yang membuat mereka tidak percaya bagaimana mungkin itu adalah spirit kristal yang sangat berharga dan dia memberikannya kepada Nona sebagai mainan kecil. Hei, orang ini, apa tujuan orang ini? Pikir dari para dayang-dayangnya ini, yang sepertinya mereka juga belum tahu kalau pria besar ini adalah bapaknya Meng Er. Sedangkan untuk para penonton lainnya, mereka mulai menggila mendengar Feng Hao memberikan benda berharga itu kepada seorang anak kecil sebagai sebuah mainan. Dan itu jelas membuat mereka murka, mereka kesal, dan mereka juga mulai memberikan sebuah tawaran yang cukup banyak untuk benda spirit kristal itu. Hingga kini tawaran yang cukup mencengangkan tiba-tiba saja muncul, yaitu 300.000 martial core. Dan tawaran itu ternyata berasal dari seorang pria besar yang berasal dari rumah lelang. Ya, rumah lelang Tianmu. Akhirnya, mereka datang. Inilah yang aku butuhkan, sambut dari Feng Hao. Namun di sini karena Meng Er sepertinya memang menyukai kristal itu, tidaklah mungkin bagi Feng Hao mengambilnya kembali. Jadi dengan berat hati Feng Hao dia harus menolaknya. Maafkan aku tuan. Karena memang sepertinya nona muda Meng Er dia menginginkan benda ini, sambut dari Feng Hao. Baiklah, jika tuan tidak mau menjualnya, ya saya tidak akan memaksanya, sambut orang tua ini. Namun untuk Feng Hao jelas ini adalah sebuah kesempatan bagi dirinya yang memang dia butuhkan. Maka dari itulah dia berujar, senior, sangat menyenangkan ketika Anda tertarik dengan kristal itu. Hanya saja saya menyesal tidak bisa menjualnya kepada Anda. Tapi jika Anda tertarik, ada benda-benda lainnya yang bisa saya berikan kepada Anda. Dan apakah Anda ingin melihatnya terlebih dahulu? Ucap dari Feng Hao dengan sangat sopan. Baiklah, jika tuan ada waktu silakan datanglah ke rumah lelang Tianlu untuk membicarakan ini semua, sambut pria jenggot itu. Maka dari itulah tanpa pikir panjang Feng Hao dia pun langsung pergi menuju rumah lelang setelah dia menyerahkan Meng Er kepada para dayang-dayangnya. Silakan tuan. Dan di tempat inilah sebelum melakukan sebuah transaksi, pria kumis ini dia berujar, tuan tenang saja. Di tempat ini sangatlah aman dan Anda tidak perlu risau. Ini adalah tempat tertutup milik rumah lelang kami. Dan segala sesuatunya bersifat privasi. Dan privasi Anda juga akan dijamin oleh rumah lelang kami. Jadi ya silakan. Baiklah, sambut dari Feng Hao. Dan kini Feng Hao dia pun menyerahkan sebuah kotak giok, di mana dia juga berujar, tuan, aku membawakan benda ini, tapi aku tidak menginginkan uang dan aku juga tidak menginginkan martial core. Aku hanya ingin beberapa jenis tipe racun. Ucap dari Feng Hao yang membuat pria kumis itu dia kini harus mengeceknya dulu benda apa yang ingin dijual oleh Feng Hao. Dan begitu dibuka lah, alangkah terkejutnya orang ini. Wah, astaga, bukankah ini adalah Qinhua dan jumlahnya ini banyak sekali. Ya, itu benar tuan, itu adalah Qinhua. Aku ingin menukarkan 10 bunga Qinhua ini dengan berbagai macam racun yang ada.
Dan jika masih kurang, aku bisa memberikan beberapa bunga lainnya lagi sebagai tambahannya. Ucap dari Feng Hao sebelum dia pergi meninggalkan tempat ini. Dan jelas urusan sebesar ini dengan harga yang sangat fantastis, tentunya aku harus melaporkan ini kepada tetua. Karena hanya tetua Feng lah yang dapat menilai ini, ucap dari pria kumis ini. Dan benar saja, kini di halaman dari kediaman keluarga Feng. Apa? Ini Qin Hua. Benda ini hanya dapat ditemukan di area tanah terlarang. Siapa orang itu? Siapa Shumaos ini? Bagaimana bisa dia mendapatkan Qin Hua? Benda ini sangat legendaris. Legenda mengatakan kalau cuma ada satu orang aja yang dapat bertahan di area tanah terlarang, ucap dari Pak Tua ini. Karena memang legendanya mengatakan kalau cuma ada satu orang yang dapat memasuki area tanah terlarang, dan itu hanya dilakukan oleh seorang kaisar kuno di zamannya. Dan orang itu dia ingin menukarkan benda berharga ini dengan racun tingkat raja. Wah, gila, ini sungguh tidak masuk akal. Tapi jika dia menginginkan racun, maka bisa dipastikan kalau orang itu dia bukanlah seorang kaisar. Maka dari itulah Wangkang, benda ini adalah Qin Hua, benda yang sangat legendaris dan hanya bisa didapatkan di area tanah terlarang yang memiliki khasiat memperpanjang hidup seseorang. Dan jika seseorang memakan benda ini, maka mereka bisa mendapatkan hidup umur yang sangat panjang hingga ribuan tahun. Dan itu akan membuat mereka hidup layaknya seperti orang-orang yang berasal dari tanah kudus. Benda ini adalah benda bukan yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Maka dari itulah yang harus kita lakukan adalah kau harus melakukan yang terbaik. Berikan pelayanan yang terbaik untuk orang yang membawa benda ini. Kau harus melakukannya, ucap Pak Tua Feng ini. Baik tuan, saya memahaminya. Di sini pria kumis ini dia juga berujar, tuan, karena Qin Hua ini ada 10 buah, lebih baik kita mengeluarkan 3 buah saja di acara perlelangan. Karena sejatinya semakin langka benda itu, maka harganya akan semakin tinggi. Ya, aku mengerti, sambut dari Pak Tua ini. Dan karena benda ini sangat berharga, maka biar akulah yang mengurus ini secara langsung, ucap dari Pak Tua ini. Waduh, memang agak bangke juga cuy. Dikasih 10 lah, yang mau dilelang cuman 3, 7-nya lagi nggak tahu mau dikemanain. Waduh. Oke, lanjut. Setelah membagi 2 bunga Qin Hua ini, di sini Tuan Wang dia pun pamit dan hanya meninggalkan tetua keluarga Feng aja. Dimana Pak Tua ini dia juga merasakan kalau ya andai saja keluarga Fengku masih utuh, para pasukan kerajaan Fengku masih ada, seharusnya keluarga Feng tidak akan sampai jatuh ke titik ini. Disinilah baru dijelaskan kalau ternyata ribuan tahun lalu keluarga Feng adalah salah satu keluarga bangsawan besar, keluarga imperial yang terkemuka, salah satu keluarga bangsawan yang memungkinkan dapat melahirkan seorang saint. Namun sayangnya ketika sedang berada di puncak kejayaannya, patria keluarga Feng dia telah menghilang bersama dengan para pasukan kerajaan utama. Dan kehilangan dari para pasukan kerajaan membuat keluarga Feng statusnya perlahan mulai menghilang. Andai saja pasukan utama keluarga Feng masih ada, maka keluarga Fengku tidak akan sampai terpuruk sejauh ini. Tidak harus sampai mengelola rumah lelang. Karena sejatinya keluarga Feng adalah keluarga bangsawan nomor 1 di masa lalu. Ujar dari Pak Tua ini yang merupakan seorang tetua dari keluarga utama Feng yang ada di dunia fana ini. Dalam arti lain ya bisa disimpulkan kalau Pak Tua ini dia adalah satu keluarga dengan Feng Hao. Karena mereka berasal dari satu keluarga utama yang sama, sama-sama keluarga bermarga Feng. Waduh, kalau marga-marga nih orang Batak ini paling top. Dan kini beberapa hari kemudian sebelum event pelelangan dimulai, kini telah diberikan sebuah pengumuman kalau rumah lelang bersedia mengundang siapapun yang ada di kota ini yang memiliki teknik racun. Mereka semua boleh masuk ke rumah lelang mendaftarkan benda racun apa yang mereka miliki. Dan itu jelas membuat kini area rumah lelang ramai sekali sesuai dengan permintaan dari Feng Hao yang sebelumnya. Hey, ada apa ini? Kenapa rumah lelang ini ramai sekali? Pikir dari King Wu yang saat ini melintas di depan rumah lelang ini. Namun di sini King Wu dia pun bertanya tentang apa yang telah terjadi kepada seorang pria tua. Dan itu juga membuat King Wu dia mendapatkan sebuah informasi dari salah seorang pria kalau saat ini rumah lelang sedang mencari seorang ahli yang memiliki berbagai jenis racun kuat untuk ditukarkan dengan Qin Hua.
Maka dari itulah kini banyak sekali para ahli racun dari segala penjuru dunia mulai pada berdatangan untuk dapat menukarkan teknik racun mereka dengan Qinhua. Ujar dari patua ini yang membuat Qinhu yang mendengarnya dia terharu karena dia tahu ini semua adalah perbuatan dari Feng Hao demi menyelamatkan putri kecilnya. Sedangkan di sisi lainnya, di area kompetisi Xiangxi, kompetisi rumah batu, saat ini ramai juga cuy. Nggak kalah ramai dari acara rumah lelang. Apalagi acara event tebak batu ini kali ini dihadiri oleh seorang Holy Maiden, yaitu Liu Ruxian, yang merupakan seorang gadis yang cukup mempesona. Dan itu banyak sekali para pria yang jatuh hati dengan penampilannya yang cukup imut itu. Dan untuk Feng Hao, ya dia malah ilfil. Apa-apaan ini? Mereka seperti tidak pernah bertemu dengan wanita saja. Menjijikkan kata-kata mereka ini. Ucap dari Feng Hao yang mendengar para jomblo-jomblo ini berbicara yang agak-agak vulgar. Dan di sela-sela Holy Maiden dia menjelaskan tentang aturan pertandingan tebak batu. Di sini Feng Hao dia pun mendengar kalau bakat yang dimiliki oleh Holy Maiden ini sangat luar biasa. Karena pada usia 8 tahun saja dia telah ada di ranah wuzun. Dan dia juga memiliki teknik mata tingkat surgawi yang membuat Feng Hao yang mendengarnya dia pun shock. Buset juga nih orang. Dia masih muda, bakatnya mengerikan banget dah. Gadis ini dia terlalu mengerikan, pikir dari Feng Hao. Dan kini beberapa saat kemudian event tebak batu akhirnya dimulai. Dan karena Feng Hao dia ingin memenangkan pertandingan ini, dia harus menggunakan teknik mata batunya. Feng Hao dia menggunakan teknik matanya ini sedari awal. Namun ketika dirinya sedang memilih batu-batu mana yang akan dia bawa, di sini Holy Maiden dia merasakan kalau ada salah satu dari para peserta yang menggunakan teknik mata batu tingkat bumi, teknik mata batu ungu. Bukankah orang ini dia terlalu luar biasa? Baiklah, aku akan mencoba memeriksanya, ujar dari Holy Maiden ini. Namun begitu dia mencoba memeriksa Feng Hao, jelas hal itu menotisnya karena terasa ada fluktuatif energi yang terpancarkan ke arah dirinya yang membuat Feng Hao dia pun sadar kalau dia sedang dimata-matain. Dan itu juga membuat Feng Hao dia pun memberikan sebuah tekanan balik yang sangat kuat yang membuat gadis pink ini dia langsung tersentak. Dan dia juga terkejut dengan kilauan cahaya energi yang dilepaskan oleh Feng Hao. Ini adalah teknik mata surgawi juga. Bahkan teknik mata biruku tidak akan bisa menekannya, ujar dari gadis pink ini yang terkejut ketika dia ditatap balik oleh Feng Hao. Tapi untuk Feng Hao, ya doi mah bodoh amat. Tuh tekan, gua tekan balik. Waduh. Hingga beberapa saat kemudian pemenang dari putaran kedua tebak batu ini akhirnya telah ditentukan. Yang kini hanya terdirilah dari beberapa orang saja yang dapat melangkah ke tahap selanjutnya. Namun sebelum Feng Hao dia memasuki ruang tempat di mana pertandingan tahap selanjutnya dimulai, di sini ada seorang pria tua yang menarik tangannya, di mana orang itu dia berujar, apakah kau orang yang telah mengalahkan anakku, Shuhan? Namun untuk Feng Hao dia pun bingung siapa orang tua ini. Dan ternyata orang tua ini adalah patria keluarga Shu, di mana dia datang untuk menantang Feng Hao bertanding tebak batu karena dirinya tidak terima putranya dikalahkan dan dia siap untuk bertanding 100.000 martial core. Baiklah, aku tidak pernah kalah di dalam permainan tebak batu, sambut dari Feng Hao. Ya, mendengar hal itu, di sini para penonton lainnya mereka pun bersemangat karena mereka tahu kalau orang tua itu adalah peserta event tahun lalu yang telah memenangi posisi 5 besar. Dan untuk pendatang baru itu, sepertinya dia tidak tahu betapa tingginya langit. Berani-beraninya dia menantang patria keluarga Shu, ujar dari mereka yang tidak tahu kemampuan dari Feng Hao. Namun apa yang dilakukan oleh Feng Hao juga menarik perhatian bagi banyak pihak lainnya yang tertarik untuk ikut bermain bersama dengan mereka berdua, yang akan membuat kini hadiah pertandingan akan semakin besar tentunya. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun memasuki aula tebak batu. Dan kali ini permainan mereka semua akhirnya dipimpin oleh Nona Holy Maiden ini. Namun melihat Feng Hao yang berani bermain dengan para orang tua itu membuat Holy Maiden dia berujar, kau benar-benar sungguh berani. Namun melihat Feng Hao yang sepertinya cukup dekat dengan gadis pink ini, ya Qinhu dia pun kesal. Kenapa gadis itu dia dekat-dekat dengan Feng Hao sih? Apa yang dia inginkan? Sedangkan untuk Meg Er dia pun takut. Ibu, apakah paman akan menang? Ya, dia pasti akan menang. Dia pasti akan easy win. Dan kini karena para peserta telah siap untuk bertanding, kini mereka pun dipersiapkan untuk memilih batu mana yang akan mereka buka. Dan Feng Hao dia pun memilih sebuah batu yang terlihat cukup busuk.
Dan jelas hal itu membuat Feng Hao dia ditertawai oleh mereka semua. Bagaimana bisa Feng Hao dia bermain dengan harga yang sangat tinggi dan malah memilih batu kopong seperti itu. Dan kini karena telah memilih semua batu mana yang akan mereka buka, maka dari itulah kini satu persatu para peserta lainnya mereka mulai membuka batu yang mereka pilih. Dan itu benar-benar sangat luar biasa. Mereka semua adalah para master batu dan tentunya batu-batu yang mereka pilih adalah batu-batu berkelas dan isinya juga enggak kaleng-kaleng. Dan kini Feng Hao dia juga membuka batu miliknya yang ternyata di dalam terdapat fragmen potongan dari senjata kuno tingkat psikis yang telah dikonfirmasi oleh Holy Maiden dan juga para master batu tertinggi yang ada di kota ini. Dan itu memastikan kalau Feng Hao dia akan memenangkan permainan tebak batu kali ini. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.